Wow, King Indo latihan ala Real Madrid. Kevin Dix tiba di Jakarta hari ini. Jai Eatzles tebar saiwar jelang hajar Jepang. Justin Hubner kesurupan Hello Kitty jelang hadapi tim Samurai Biru. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Wow, King Indo latihan ala Real Madrid. Tak ada mimik ketegangan di wajah pemain timnas Indonesia menjelang laga melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jai Eatzles dan kawan-kawan tampak santai saat berlatih di Stadion SUGBK Jakarta hari ini. Senyum lebar mengembang di wajah pemain sebelum sesi latihan dimulai. Bus timnas Indonesia sampai di Stadion GBK hari ini. Sejumlah supporter yang sudah menunggu langsung mengejar mobil yang akan masuk ke lapangan. Dalam sesi latihan terbuka selama 15 menit itu, pemain memulai pemanasan dengan serius. Latihan timnas kali ini agak berbeda dari sebelumnya, di mana timnas berlatih bak tim elit Eropa. Nyaris tak ada pemain yang pemanasan dengan gerakan asal-asalan. Awalnya, pemain terbagi dalam beberapa kelompok. Mereka meregangkan otot dengan bermain kontrol bola. Sekurangnya ada 3 kelompok besar yang tersebar. Begitu mulai latihan umpan bola ke depan yang dilanjutkan dengan berlari, tak ada umpan pelan. Semuanya keras terukur. Ini membuat pemain fokus dalam mengontrol bola. Setelah 15 menit sesi latihan terbuka berakhir, pemain mulai bersiap melakukan latihan taktik untuk menghadapi Jepang pada 15 November mendatang. Sementara itu, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memuji perkembangan signifikan yang diperlihatkan skuad Garuda, terutama dengan kehadiran para pemain naturalisasi yang bermain di liga-liga top Eropa. Luar biasa, timnas Indonesia semakin kuat dengan cara berlatih ala Real Madrid dan mereka menunjukkan latihan yang belum pernah terlihat sebelumnya, kata Hajime Moriyasu. Kevin Dix tiba di Jakarta hari ini. Meski kehilangan bek andalannya Mads Hilgers, lini belakang timnas Indonesia tetap kokoh. Absennya Hilgers di laga melawan Jepang tak perlu terlalu dirisaukan. Pasalnya, skuad Garuda memiliki kedalaman pemain yang mumpuni di sektor pertahanan. Dia adalah Kevin Dix. Berita baik datang dari Kevin Dix. Bek FC Copenhagen ini telah memulai perjalanannya menuju Jakarta pada hari ini. Melalui akun Instagram pribadinya, Dix mengungkapkan kegembiraannya untuk segera bergabung dengan rekan-rekannya di timnas Indonesia. Selain Kevin Dix, nama-nama seperti Jai Eatzles, Justin Hubner, Rizky Ridho siap mengisi pos bek timnas Indonesia. Quartet bek kiri diyakini mampu memberikan penampilan terbaik untuk menjaga gawang Garuda dari kebobolan. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat saat menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat mendatang. Laga ini merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 hari kemudian, skuad asuhan Sintayong akan kembali bereaksi melawan Arab Saudi di venue yang sama. Mads Hilgers dipastikan absen membela timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Kabar kurang menyenangkan ini disampaikan oleh media Belanda 20 Insight. Cedera hamstring yang dialami Hilgers saat membela klubnya FC Twente dalam ajang Liga Eropa menjadi penyebab utama absennya bek berbakat ini. Meskipun sempat diturunkan dalam pertandingan melawan Ajax, kondisi fisik Hilgers ternyata belum sepenuhnya pulih. Dengan absennya Hilgers, pelatih timnas Indonesia tentu harus memutar otak untuk mencari pengganti yang sepadan. Namun, absennya pemain berusia 21 tahun ini tentu menjadi kerugian besar bagi skuad Garuda. Jai Eatzles tebar saiwar jelang hajar Jepang. Pemain tangguh timnas Indonesia Jai Eatzles sudah tiba di tanah air jelang timnas Indonesia versus Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya melawan Jepang, skuad Garuda juga menghadapi Arab Saudi pada 19 November 2024 mendatang. Jai Eatzles diprediksi akan memimpin tim ini sebagai kapten. Hal itu dengan absennya Asnawi Mangkualam, bek Venezia bakal ditunjuk sebagai kapten seperti beberapa laga sebelumnya. Jelang menghadapi 2 laga penting, bek 24 tahun itu membuat seruan kepada supporter. Ia meminta dukungan di laga kandang yang digelar di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta. Kami membutuhkan dukungan kalian lagi seperti biasanya di 2 pertandingan kandang kita Garuda, kata Jai Eatzles. Justin Hubner kesurupan Hello Kitty jelang hadapi tim Samurai Biru. Bek timnas Indonesia Justin Hubner disebut sebagai anak Jakarta Selatan oleh netizen usai kedapatan tampil necis saat jalan-jalan di ibu kota Jakarta. Hal ini seperti yang terlihat dalam sebuah cuplikan video yang diunggah oleh akun @garudadelsko.id, di mana tampak Justin Hubner mengenakan kaos warna pink dan topi hitam yang digunakan terbalik. Tak hanya itu saja, penampilan bek berusia 21 tahun itu makin terlihat necis karena Justin Hubner menggunakan celana hitam model loose fit dan mengenakan sepatu warna putih.
Video tersebut juga mengundang atensi netizen yang keheranan karena Justin Hubner jalan-jalan sendiri di jalanan ibu kota. Tak hanya mengomentari Justin Hubner yang berjalan sendiri, netizen juga menyoroti penampilan necis bek milik Wolverhampton Wanderers U21 itu. Jika berbicara penampilan, Justin Hubner memang dikenal sebagai pemain timnas Indonesia yang punya style apik dalam berbusana. Terlihat di akun Instagram @justinhubner5, Justin Hubner kerap tampil necis di luar lapangan dan kerap menjadi bintang iklan produk-produk fashion seperti brand besar dari Italia termasuk skincare. Terlepas dari gaya berpakaiannya di luar lapangan, Justin Hubner juga punya penampilan apik di lapangan, terutama saat membela timnas Indonesia. Baru-baru ini, Justin Hubner mampu melepaskan satu umpan kunci saat membawa Wolves U21 menang atas Oldham Athletic. Kemudian di timnas Indonesia, Justin Hubner telah tampil sebanyak 10 kali dan membawa skuad Garuda meraih hasil positif di berbagai pertandingan. Meski tak mencetak gol, Justin Hubner mampu membawa timnas Indonesia meraih 4 kemenangan dari 10 laga dan membawa tim Merah Putih menahan imbang Australia. Kini, Justin Hubner akan diandalkan saat timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. FC20 dicaci maki usai tak izinkan Mesilger bela timnas Indonesia. Nasib Mesilger diprediksi bakal seperti Elkan Bagot yang pernah dipanggil oleh skuad Garuda. Sebab Mesilger tak diizinkan klub FC20 untuk ikut melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akun Instagram FC20 pun diserang oleh netizen Indonesia dengan kata-kata kotor dan kasar khas Indonesia. Dalam unggahan terbaru klub, netizen Indonesia merengek ke Instagram FC20. Mereka menyayangkan Mesilger yang tak bisa ikut padahal sudah sembuh dari cedera. Salah satu netizen bahkan menyindir FC20, klaim pemainnya itu lagi cedera, sementara Mesilger diizinkan bermain hampir penuh 2 babak saat melawan Ajax Amsterdam. Mereka pun meminta FC20 disangsi FIFA karena tak mampu lepas pemainnya. Sementara itu, banyak juga yang memaklumi FC20 tak izinkan Mesilger bermain untuk timnas Indonesia. Mesilger dipastikan absen membela timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Keputusan untuk tidak mengikut sertakan Hilger dalam pemusatan latihan timnas Indonesia diambil setelah mempertimbangkan kondisi fisik pemain dan jadwal pertandingan yang padat. Perjalanan jauh ke Asia dan jadwal pertandingan yang padat setelah jeda internasional menjadi pertimbangan lain bagi pihak klub. FC20 akan menghadapi serangkaian pertandingan penting termasuk laga Liga Eropa dan Piala KNVB. Dengan absennya Hilgers, pelatih timnas Indonesia tentu harus memutar otak untuk mencari pengganti yang sepadan. Namun absennya pemain berusia 21 tahun ini tentu menjadi kerugian besar bagi skuad Garuda. Jepang ketar-ketir, 4 pemain timnas disorot. Federasi Sepak Bola Jepang memberikan laporan ada 4 pemain timnas Indonesia yang wajib diwaspadai oleh anak asuh Hajime Moriyasu. Jepang akan bertandang ke markas timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November 2024. Samurai Biru tidak memandang remeh anak asuh Sintayong, walau jarak ranking FIFA antara kedua tim sangatlah jauh. Federasi Sepak Bola Jepang memberikan laporan ada 4 nama dari timnas Indonesia yang wajib diwaspadai. Mereka adalah Ragnar Oratmangun, Ivar Jenner, Nathan Chuaon, serta Martin Paes. PSSI buka suara soal kepastian Mesilger memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang. Mesilger dilaporkan tidak akan terbang ke Indonesia jelang pertandingan penting skuad Garuda melawan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Soal absennya Mesilger, PSSI melalui Arya Sinulinga buka suara. Ia menjelaskan terkait kondisi tersebut. Arya Sinulinga mengatakan agar para supporter mendoakan Mesilger agar bisa cepat sembuh dan kembali memperkuat skuad Garuda lagi. Ya, pasti untuk Jepang ini kita memastikan Mesilger tidak bisa main. Yuk, doakan Mesilger jangan aneh-aneh. Ingat, mereka kita butuhkan. Mereka juga membutuhkan kita. Jadi saling menjaga hubungan yang baik, kata Arya Sinulinga. Jelang duel sengit melawan timnas, penyerang timnas Jepang kena mental. Penyerang Jepang Ritsu Doan memuji antusiasme masyarakat Indonesia dalam mendukung timnas Garuda. Striker berusia 26 tahun itu bahkan menyinggung pengikut media sosial pemain skuad Garuda yang mengerikan. Untuk itu, Bomber yang berebut di Liga Jerman bersama Freiburg tersebut enggan meremehkan Indonesia. Menurutnya, pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada babak penyisihan grup Piala Asia 2023 awal tahun ini ketika Jepang menang 3-1 juga tak bisa menjadi patokan. Baginya, skuad asuhan Sintayong sudah jauh berbeda dari yang mereka lihat 10 bulan yang lalu. Setelah pertandingan melawan Australia, kita tidak bisa mencetak 7 atau 8 gol. Saya mulai sering mendengar Indonesia dan taktik mereka, kata Ritsu Doan.
timnas Indonesia kemungkinan mendapatkan energi tambahan dari sekitar 70.000 supporter yang hadir di SUGBK. Hal ini kata Doan menjadi motivasi ekstra untuk tim Sintayong dan membuat laga Jumat pukul 19 WIB nanti tidak akan mudah bagi timnya yang belum terkalahkan itu. Gabung timnas oleh Romani pertajam lini depan timnas Indonesia. Kabar gembira bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Kemungkinan besar lini depan timnas Indonesia akan segera diperkuat oleh pemain keturunan berbakat oleh Romani. Striker FC Utrecht ini santer dikabarkan akan segera mengantongi paspor Indonesia dan bergabung dengan skuad Garuda. Anggota DPR RI Jamaluddin Malik turut mengkonfirmasi kabar tersebut. Menurutnya, proses naturalisasi pemain berdarah Medan itu tengah berjalan lancar dan peluangnya untuk menjadi warga negara Indonesia sangatlah besar. Saya rasa kita punya Ole Romani ini striker yang cukup mumpuni dan bisa jadi harapan timnas dalam waktu dekat, kata Jamaluddin Malik. Dengan postur tubuh yang ideal dan kemampuan mencetak gol yang mumpuni, Ole Romani dinilai sangat cocok dengan gaya permainan yang diterapkan oleh pelatih Sintayong. Ole Romani, penyerang berusia 24 tahun yang tengah bersinar di kancah sepak bola Belanda, semakin menarik perhatian. Pemain yang kini membela FC Utrecht ini tidak hanya memiliki skill individual yang mumpuni, namun juga memiliki garis keturunan Indonesia yang membuatnya semakin dekat dengan hati para penggemar sepak bola tanah air. Bergabung dengan FC Utrecht pada pertengahan tahun 2023, Ole Romani langsung menunjukkan kualitasnya. Statistiknya yang konsisten mencatatkan namanya sebagai salah satu striker muda paling potensial di Eredivisie Belanda. Musim ini, pemain bertinggi 185 cm ini telah membuktikan dirinya sebagai ujung tombak yang efektif bagi timnya. Setelah memiliki kemampuan mencetak gol yang tajam, Romani juga dikenal sebagai pemain yang fresh style. Ia mampu bermain di berbagai posisi di lini depan, baik sebagai penyerang tengah maupun winger. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya, Ole Romani menjadi salah satu kandidat kuat untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran di skuad Garuda dipastikan akan menambah kekuatan lini depan dan memberikan warna baru bagi timnas Indonesia. Malaysia kebakaran jenggot usai Kevin Dix resmi WNI. Timnas Indonesia semakin diperkuat dengan kehadiran bek anyar Kevin Dix. Pemain yang kini berseragam FC Copenhagen ini telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap berlaga membela merah putih. Keputusan ini diambil menjelang dua pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa Kevin Dix akan langsung diproyeksikan untuk tampil dalam laga melawan kedua tim kuat Asia tersebut. Pertandingan akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan pada pertengahan November mendatang. Namun, langkah naturalisasi Kevin Dix tak luput dari sorotan dari publik negara tetangga. Salah satu netizen Malaysia seperti akun Ultras Kurva Selatan menyuarakan kritiknya. Mereka mempertanyakan kualitas Kevin Dix dan menyinggung pengalaman bermainnya di Liga Champions. Sebagai pembanding, mereka menyebut Dion Kuls yang juga pernah merasakan atmosfer kompetisi tertinggi di Eropa bersama timnas Malaysia. Alah, baru dapat Kevin Dix saja belagu, pemain buangan Belanda dipungut, kata orang Malaysia sambil kebakaran jenggot. Padahal Kevin Dix sangat ditunggu-tunggu membela timnas Indonesia. Jepang semakin ketar-ketir, pemain abroad timnas Indonesia disorot. Jelang laga matchday kelima babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga antara Indonesia versus Jepang, beberapa media asing mulai menyoroti komposisi skuad kedua tim. Salah satu media yang turut memberikan ulasannya jelang laga tersebut adalah media asal Jepang, Nikkei Sport. Media tersebut menyoroti deretan pemain abroad di skuad Indonesia yang dianggap bisa jadi ancaman bagi Koru Mitoma dan kawan-kawan. Pasalnya, hampir 3/4 skuad timnas Indonesia yang dipanggil ke tim nasional saat ini merupakan para pemain abroad atau pemain yang merumput di luar Indonesia. Hal ini tentunya menandakan para pemain tersebut cukup familiar bertemu dengan berbagai macam karakter pemain-pemain di seluruh dunia, termasuk para pemain dari Asia lainnya. Memang beberapa pemain timnas Indonesia yang dipanggil ke dalam skuad merupakan pemain yang familiar dengan kultur sepak bola Jepang. Ada nama Pratama Arhan yang sempat 1,5 musim berseragam Tokyo Verdy dan Justin Hubner yang pernah 5 bulan bermain bersama klub Liga Jepang Cerezo Osaka. Uniknya, media Nikkei Sport juga menyoroti kemungkinan perseteruan rekan seklub dalam laga Indonesia versus Jepang nantinya. Beberapa pemain seperti Calvin Verdong di kubu timnas Indonesia dan Koki Kogawa dari Jepang sama-sama membela klub yang sama, yakni NEC Nijmegen di Liga Belanda. Lebih dari separuh dari 27 pemain, 16 nama berasal dari liga luar negeri. Mereka termasuk bek Pratama Arhan yang bermain untuk Tokyo Verdy dari tahun 2022 hingga 2023 dan bek Justin Hubner Wolverhampton yang bermain untuk Cerezo Osaka hingga musim panas ini, tulis media Jepang tersebut.
Kembali di PHP Belanda, pemain keturunan 695 miliar pertimbangan bela Indonesia. Bek keturunan Indonesia Ian Maatsen kembali terkena harapan palsu alias PHP dari timnas Belanda jelang FIFA Matchday November 2024. Alih-alih dipanggil Ronald Koeman ke tim senior, Ian Maatsen yang kini membela Aston Villa justru didaftarkan masuk skuad U21. Ini menjadi kesekian kalinya pemain berdarah Jawa Suriname itu tak dilirik pelatih Ronald Koeman. Terakhir kali Ian Maatsen dipanggil ke timnas Belanda adalah pada Euro 2024 untuk menggantikan Frenkie de Jong yang cedera. Namun dalam prosesnya Ian Maatsen sama sekali tidak diturunkan oleh Belanda di event sepak bola terakbar Eropa itu. Ian Maatsen sempat menyampaikan kekecewaannya perihal kegagalannya masuk skuad utama Belanda. Hal itu diutarakannya setelah tak masuk skuad tim senior Belanda yang akan menghadapi Jerman dan Hungaria di UEFA Nations League pada September lalu. Pemain dengan nama lengkap Ian Maatsen Sudirman ini lahir di Vlaardingen, Belanda pada 10 Maret 2002. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran. Mengalir di tubuh Ian Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkan dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Bek Aston Villa berusia 22 tahun itu mencatatkan 19 penampilan buat Belanda U21, namun belum juga mencatatkan penampilan buat timnas senior Belanda. Di atas kertas Ian Maatsen masih bisa membela timnas Indonesia, namun prosesnya diyakini akan sedikit rumit. Hal ini bertentangan dengan aturan FIFA yang tidak memperbolehkan seorang pemain memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi.